Gak punya uang, gak punya pekerjaan, tapi perempuan ini bisa menikmati hidup tinggal di hotel bintang 5 selama berbulan-bulan. Bisa menyewa jet pribadi seharga ratusan juta sekali terbang. Bahkan bisa liburan ke Maroko dengan menyewa villa ratusan juta per malam. Lalu, bagaimana dia bisa mendapatkan itu semua tanpa ada uang di rekeningnya? Mari kita bahas. Wanita itu adalah Anna Sorokin yang lahir pada tahun 1991 di sebuah kota kecil di Rusia. Ayahnya seorang supir truk dan ibunya seorang ibu rumah tangga. Kehidupan mereka sangat sederhana dan jauh dari gemerlap kemewahan. Singkat cerita, pada usia 16 tahun Anna dan keluarganya merantau ke Jerman untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Di sana, dia bersekolah dan mulai tertarik pada dunia fashion. Semasa sekolah, Anna lebih suka membaca majalah-majalah mode seperti Vogue dan Purple dan sibuk mempelajari bagaimana bahasa dan gaya hidup orang kaya hingga hal itu membuatnya berambisi ingin menjadi sosialita kaya raya. Jadi tahun 2011 setelah tamat sekolah, Anna merantau ke London dan kuliah di Central Saint Martin jurusan seni dan desain. Semasa kuliah, Anna merasa London terlalu membosankan dan dia tidak sabar untuk segera terjun ke dunia nyata yang lebih mewah. Akhirnya dia berhenti kuliah dan pindah ke Paris, Prancis. Di Paris, Anna magang di majalah mode bergengsi Purple, majalah mode yang sering dia baca saat remaja. Dia bertugas menerima kiriman baju dari desainer ternama untuk keperluan pemotretan dan mengirimnya kembali setelah selesai. Dari pekerjaan ini, Anna jadi tahu persis koleksi terbaru para desainer dan cara membedakan barang asli dan KW, serta membangun hubungan dengan para humas brand mewah. Selama kerja di Purple, Anna memanfaatkan kartu nama majalah tersebut untuk mendapatkan akses masuk ke pesta-pesta eksklusif yang hanya diperuntukkan bagi orang-orang penting di industri mode. Di sana, dia semakin sering memperhatikan cara bicara, bahasa tubuh hingga etiket makan para sosialita dan mulai memperkenalkan dirinya kepada orang-orang kaya seolah-olah dia adalah sosok penting di majalah tersebut, bukan sekedar anak magang. Dari sana, dia lalu mengubah nama belakangnya dari Sorokin menjadi Delphi supaya latar belakang keluarganya sulit dilacak dan mengaku dia berasal dari keluarga kaya raya di Jerman. Mirisnya, dia sering mengambil sampel pakaian desainer untuk tujuan pemotretan dipakai ke pesta-pesta eksklusif orang-orang kaya. Alih-alih mengembalikan pakaian desainer setelah pemotretan, Anna justru memakainya ke pesta-pesta untuk urusan pribadinya. Ini namanya mau terlihat kaya tapi nggak ada modal. Dari sini perlahan-lahan koneksi Anna mulai terbentuk, meski pengaruhnya di lingkungan orang-orang kaya hampir tidak ada, hingga hal ini terjadi. Jadi pada tahun 2013, Anna ditugaskan kantornya untuk meliput acara New York Fashion Week di Amerika. Tiba di New York, Anna langsung terpukau dengan kemewahan kotanya dan penampilan orang-orang kaya di sana. Alhasil, dia memilih New York sebagai tempat yang pas baginya untuk beraksi. Anna menganggap New York jauh lebih mudah ditaklukkan daripada Paris, karena di sini semua orang adalah pendatang dan tidak ada yang peduli pada silsilah keluarganya. Sementara di Paris, orang-orang masih memperhatikan silsilah keluarga dan latar belakang. Setelah Fashion Week selesai, bukannya pulang ke Paris, Anna malah meminta perusahaannya untuk memindahkannya secara permanen ke kantor cabang di New York, walaupun saat itu visanya sudah kadaluarsa. Beruntungnya, permintaan Anna ini untuk pindah kerja disetujui perusahaannya. Lama tinggal di New York, Anna mulai membangun koneksi dengan para orang-orang kaya di sana dan semakin sering masuk ke pesta-pesta eksklusif yang hanya dihadiri tamu-tamu VVIP dengan menggunakan nama pendiri Purple yaitu Oliver Jung. Dari sini akhirnya dia punya teman kolektor seni, pemilik hotel dan pengusaha kaya. Semakin lama, gaya hidup ini membuat Anna menjadi bias. Lagi-lagi Anna memakai sampel pakaian desainer ternama di kantornya agar terlihat seperti kaum kelas atas
dan punya koleksi baju yang mahal-mahal. Dia juga memanfaatkan fasilitas kantornya untuk mendapatkan barang-barang gratis dan diskon besar dari brand mewah, dan semakin konsisten memperkenalkan dirinya sebagai Anna Delvey, seorang pewaris dari Jerman yang punya kekayaan 60 juta euro. Mirisnya, obsesi Anna mengikuti gaya hidup orang kaya ini berdampak pada pekerjaannya. Rekan-rekan kerjanya menyebut Anna sering bolos kerja dan justru lebih banyak nongkrong di restoran mahal daripada di kantor mengurus pekerjaannya. Akibatnya, dia mendapat teguran keras dari perusahaannya dan terancam akan dikeluarkan. Bukannya berubah menjadi lebih disiplin di kantornya, Anna justru memilih resign dan fokus membranding dirinya sebagai sosialita kaya raya. Setelah resign dari pekerjaannya, Anna mendatangi hotel mewah Eleven Howard. Di sana dia mengaku-ngaku sebagai teman dekat pemilik hotel tersebut, yaitu Abby Rosen, dan mengatakan bahwa mereka berdua sedang merencanakan sebuah proyek besar. Entah bagaimana para staf hotel itu percaya dan memberinya pelayanan istimewa. Apalagi saat resepsionis memberikan kunci kamar, Anna langsung memberikannya tips $100 kepadanya. Tidak hanya itu, dia juga memberikan tips $100 kepada petugas pengangkut koper dan petugas pelayanan restoran, di mana uang tersebut berasal dari sisa gaji yang dia terima dari perusahaannya. Alhasil, para staf hotel menjadi segan menagih pembayaran kamarnya dan mengizinkan tinggal berhari-hari di hotel tersebut tanpa membayar sepeser pun. Sederhananya, Anna memainkan psikologi para staf hotel dengan sogokan uang, supaya segan padanya dan percaya dia adalah orang kaya. Dan pola ini terjadi secara berulang-ulang tanpa ada yang curiga. Semakin lama, citra Anna sebagai orang kaya mulai dipercaya orang-orang dan juga teman-teman sosialitanya. Dia menganggap dirinya sudah berhasil menipu orang-orang. Dari sini, dia menjadi semakin nekat dan berambisi ingin mendirikan sebuah klub eksklusif berisikan pusat seni, restoran mewah, dan bar gedung di Charles Mission House di Park Avenue yang akan dinamai sebagai Anna Delvey Foundation. Tapi untuk membangun klub tersebut, Anna harus menyiapkan uang setidaknya 340 miliar rupiah. Namun pertanyaannya, dari mana uang sebesar itu dia bisa dapatkan? Ternyata Anna tidak hilang ide. Anna mendatangi bank besar seperti City National Bank dan Fortress Investment Group. Di situ dia mengajukan pinjaman sebesar 340 miliar rupiah dengan menggunakan dokumen palsu dari Bank Swiss yang menerangkan bahwa dia punya uang 60 juta euro. Setelah itu, supaya meyakinkan pegawai bank, dia menciptakan banker pribadinya dengan sosok pria bernama Peter Henneka dengan menggunakan aplikasi pengubah suara agar terdengar seperti pria tua saat mereka berbicara di telepon, di mana sosok banker itu ternyata adalah Anna itu sendiri. Meski sudah melakukan berbagai cara, namun pengajuan pinjamannya tidak langsung cair hari itu juga, karena harus menunggu proses verifikasi. Namun sambil menunggu pinjaman cair, di sisi lain pihak hotel ternyata sudah mendesak Anna harus segera melunasi tagihan hotelnya. Di sini Anna sudah panik dan bingung mau berbuat apa lagi. Tapi entah bagaimana, dia punya ide untuk melakukan penipuan di bank. Gak pikir lama, Anna mendatangi Citibank dan memberikan cek palsu senilai $160.000 untuk disetor ke rekening Citibank miliknya. Mirisnya, saat cek itu belum diverifikasi secara detail oleh petugas, saldo sebesar $82.000 yang diberikan bank di rekening pribadinya untuk sementara langsung dia tarik tunai dan sebagian ditransfer ke bank lain miliknya. Alhasil Citibank mengalami kerugian setelah menyadari bahwa cek yang disetor Anna itu tidak ada dananya. Lalu pertanyaannya, mengapa cek itu belum di-approve tapi uangnya sudah ada di rekening? Jadi begini, di sistem Bank Amerika ketika nasabah menyetor cek dengan nilai tertentu untuk ditransfer ke rekeningnya, biasanya setengah dari nilai cek itu secara otomatis menjadi saldo sementara di rekening sebelum cek itu berhasil diverifikasi. Ini adalah bagian dari layanan Citibank untuk memberikan kepercayaan kepada nasabahnya sambil menunggu semua nilai uang yang ada di cek itu diterima semuanya. Sederhananya, Anda memanfaatkan celah di sistem bank ini untuk mendapatkan uang secara cepat meski tidak harus sesuai dengan jumlah uang yang tertera di cek tersebut. Akibatnya, pihak bank akhirnya melaporkan Anna ke polisi. Sialnya, meski Anna sempat membayar tagihan hotelnya dari hasil penipuan tadi, namun pihak hotel tetap mengusirnya dan menahan semua barang-barangnya. Alhasil, Anna tak punya tempat tinggal dan hanya membawa baju yang dia pakai saat itu tanpa bisa mengambil barang-barangnya di hotel.
Sudah tak ada tempat tinggal, sialnya lagi, pengajuan pinjaman yang dia lakukan ke City National Bank dan Fortress Investment Group juga ditolak. Setelah dokumen yang diberikan Anna ternyata hasil editan Photoshop, dan bank yang di Eropa tidak bisa menjawab pertanyaan teknis terkait perbankan saat ditelepon. Dari situ, pihak bank menganggap Anna seorang penipu dan melaporkan dia lagi ke polisi. Alhasil, ambisi Anna untuk mendirikan klub seni di Park Avenue pupus di tengah jalan. Di tahap ini, nama Anna sudah masuk daftar buruan paling dicari oleh polisi di New York. Meski diusir dari hotel dan pinjaman banknya ditolak, Anna tidak menyerah. Dia mendapatkan informasi bahwa perusahaan Berkshire Hathaway milik miliarder Warren Buffett akan melakukan acara rapat umum pemegang saham di Omaha. Tak mau ketinggalan dan ingin terlihat sebagai investor kaya, Anna mendatangi maskapai jet pribadi bernama Blade untuk mengantarkannya ke sana. Dia menunjukkan screenshot bukti transfer palsu senilai 30.000 US dollar kepada petugas maskapai dan mengatakan uangnya akan dikirim dari Bank Jerman selama 3 hari kerja. Beruntungnya lagi, CEO maskapai jet pribadi itu ternyata mengenal si Anna karena sering bertemu di pesta-pesta eksklusif dan melihatnya Anna sering bergaul dengan para elit di sana. Alhasil penipuannya berhasil dan pihak maskapai mengantarnya dan melayaninya selama perjalanan menuju Omaha. Di Omaha, Anna menemui orang-orang kaya dan mengajak mereka berinvestasi di yayasan yang dia akan bangun. Sayangnya, para investor di sana tidak tertarik dengan omongan besar Anna yang hanya seorang sosialita muda. Alhasil, niatnya untuk membangun sebuah klub kembali gagal total. Pulang dari Omaha kembali ke New York, Anna menghilang dan tidak membayar sepeser pun sewa jet pribadinya ke maskapai Blade. Pihak maskapai lalu kembali melaporkan dia ke polisi. Beberapa hari kemudian, Anna mengetahui bahwa dirinya sedang dicari polisi. Dia langsung menemui Rahel Williams dan mengajaknya liburan ke Maroko. Dia menjanjikan ke Rahel bahwa liburan ini dia yang traktir, sebagai tanda terima kasih kepada Rahel karena sudah menjadi sahabatnya. Padahal tujuan Anna sebenarnya adalah ingin kabur dari New York menghindari pantauan polisi. Namanya ditraktir, alhasil Rahel dan 2 orang lainnya ikut terbang ke Maroko. Di Maroko, mereka menginap di Hotel La Mamounia dengan memesan villa pribadi seharga 110 juta per malam dan pelayanan pribadi selama 24 jam. Di sana mereka makan malam mewah, belanja barang antik, dan berkunjung ke taman-taman legendaris, di mana semua biayanya ditagih ke kamar Anna. Singkat cerita, drama pun dimulai. Beberapa hari tinggal di sana, petugas keamanan hotel mendatangi villa mereka untuk menagih pembayaran sebesar 62.000 US dollar. Petugas itu bahkan tak mengizinkan mereka keluar dari ruangan sebelum membayar tagihan tersebut. Anna yang sudah terdesak lalu berpura-pura menelepon banknya di Jerman, berteriak-teriak marah sambil menangis agar mereka merasa iba. Sayangnya, pihak hotel terus menekan mereka dan mengancam akan melaporkan ke polisi. Dalam kondisi terdesak, Anna meminta Rahel untuk menalangi dan janji akan membayar semua setelah kembali ke New York. Rahel yang juga terpojok dan ketakutan akhirnya menyerahkan kartu kredit pribadinya dan juga kartu kredit kantornya untuk membayar semua tagihan itu. Sayang seribu sayang, tiba di New York, Rahel menelepon Anna setiap hari untuk menagih janjinya dan mengembalikan uangnya. Anna sempat membayar sekitar 5.000 US dollar supaya Rahel tenang. Namun beberapa hari kemudian saat dihubungi kembali, Anna tidak bisa dihubungi dan dia menghilang. Akibatnya, Rahel menanggung sendiri hutang tersebut dan depresi karena dikejar-kejar oleh pihak bank. Dia bahkan terancam kehilangan pekerjaannya karena menggunakan kartu kredit kantor untuk keperluan pribadinya. Tak selesai menipu Rahel, Anna beraksi kembali menipu Hotel The Big Man dan W New York dengan pola yang sama yang dia lakukan di Hotel Howard. Dia sempat berhasil menginap selama 3 minggu, namun kembali diusir setelah meninggalkan tagihan sebesar 200 juta tanpa membayar sebesar pun. Lagi-lagi, Anna dilaporkan ke polisi. Mengetahui dirinya sudah jadi buronan polisi di New York, Anna kabur ke Los Angeles dan menginap di sebuah fasilitas rehabilitasi mewah bernama Peses di Malibu. Anna memilih tempat ini sebagai taktik agar dia punya alasan sakit atau masalah mental kalau sewaktu-waktu polisi menangkapnya. Sementara Rahel yang sudah tahu bahwa Anna seorang penipu dan diburu polisi, dia datang ke kantor polisi untuk melaporkan Anna sekaligus bekerja sama dengan polisi untuk menjebaknya.
Singkat cerita, Rahel lalu menghubungi Anna dan mengajaknya bertemu untuk makan siang. Anna yang merasa ini adalah makan siang gratis, dengan senang hati dia menerima ajakan Rahel itu, yang justru menjadi titik berakhirnya sosok Anna Delvey. Saat Rahel tiba di tempat rehabilitasi, Anna keluar gedung untuk menemuinya. Begitu Anna nongol di gerbang, polisi langsung menangkapnya dan membawanya ke New York. Di kantor polisi, semua penipuan Anna pun terungkap. Anna mengaku berhasil menipu para korbannya dengan total nilai sebanyak 275.000 US dollar atau setara dengan 4,3 miliar rupiah. Alhasil, Anna dijebloskan ke penjara sambil menunggu persidangan. Pada tahun 2019, saat persidangan dimulai, Anna mengubah ruang sidang menjadi panggung fashion show pribadinya. Anna menyewa penata busana agar penampilannya di ruang sidang tetap terlihat seperti sosialita kelas atas. Apalagi dia tidak mau menyanyiakan sorotan media yang sedang meliput dia atau jalannya persidangan ini setiap hari. Mirisnya lagi, saat Anna bersaksi, dia mengaku tidak menyesal atas semua tindakannya, tapi dia justru menyesal karena dia tertangkap. Alhasil, pada Mei 2019, Anna Sorokin divonis penjara selama 4 tahun dan ganti rugi sebesar 199.000 US dollar atau sekitar 3,1 miliar rupiah kepada bank-bank dan pihak hotel yang dia rugikan. Sayangnya, kasus penipuan kepada Rahel dinyatakan tidak bersalah. Juri menganggap kasus tagihan liburan di Maroko itu hanyalah masalah hutang piutang pribadi antara dua teman, bukan murni pencurian kriminal. Kasian banget ya si Rahel, bekerja sama dengan polisi berharap uangnya balik, hakim malah menyebut kasusnya bukan penipuan. Meski sudah terbukti seorang penipu, popularitas Anna justru meledak. Netflix bahkan membayarnya sebesar 320.000 US dollar untuk menjadikan kisah hidupnya menjadi serial film. Akhirnya uang itu dia gunakan untuk membayar ganti ruginya ke pihak korban. Bisa dibilang kejahatan Anna lah yang akhirnya membayar utang-utangnya. Meski penjahat, tapi keberuntungannya tetap selalu ada ya. This is rare. Besides, I don't lose. Usai menjalani hukuman, Februari tahun 2021, Anna dibebaskan karena perilaku baik. Tapi dia ditahan kembali oleh pihak imigrasi atau ICE karena masalah visa atau overstay. Hingga saat ini, Anna masih berstatus sebagai tahanan rumah di apartemennya di New York. Jadi menurut kalian, apakah Anna ini seorang yang jenius, yang ambisius, atau hanya penipu yang kebetulan beruntung saja? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya.